Halo guys, kembali lagi bersama saya di channel ini. Semoga kalian semuanya baik-baik saja ya. Oke, Mimin kali ini akan membahas sebuah film yang berjudul Interview with a Hitman. Film ini bergenre action thriller dan disutradarai oleh Perry Bendel dan dibintangi oleh Caroline Tittle. Film ini menceritakan seorang anak yang berperan sebagai penagih utang dan dilatih menjadi seorang pembunuh profesional. Tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita ke alur ceritanya. Film diawali dengan memperlihatkan seorang anak yang sedang bermain. Lalu mereka didatangi oleh Gregory dan Flavio. Mereka suka memalaki anak-anak kecil dan selalu menggunakan kekerasan untuk memenuhi keinginannya. Where's my money? Come on. Get my money, you little fucker. What you did that for, Victor? Leave him alone, Caesar. Dan sepulangnya ke rumah, anak ini malah melihat orang tuanya yang sedang dianiaya oleh rentenir karena telah menunggak cicilan. Kemudian anak itu bermaksud membantu orang tuanya dengan mendatangi markas rentenir itu yang dipimpin oleh Sergei. Ia bermaksud untuk meminta pekerjaan agar dapat melunasi utang orang tuanya. Namun Sergei meremehkannya dan menyuruh anaknya mengusir anak itu. Setelah melihat tekad dan semangat anak itu, Sergei pun mempercayainya dan menyuruhnya datang besok pagi. Keesokan harinya, ia pun bergabung dengan geng rentenir itu. Kemudian ia diberi nama Victor dan dibekali senjata api oleh Sergei. Bahkan sekarang Gregory dan Flavio yang dulu sering memalak Victor, ia pun tunduk kepadanya. Hari berganti saat Victor akan menagih utang ke sebuah rumah pria yang bernama Anton. Anton ini sangat licin dan selalu berbelit-belit saat ditagihnya. Kemudian ia pun tanpa diduga, Victor tanpa basa-basi membunuh Anton dan istrinya. Not in front of the guys. Sergei, do you owe him money? I not leave without money. Saat mau membunuh anaknya juga, lalu bodyguard Sergei pun datang dan menenangkan Victor. Sergei pun menatap Victor dan semakin percaya kepada Victor. Setelah kejadian itu, Victor pun dibawa ke kota dan bergabung dengan mafia bos besar yang bernama Vadim. Dia dikirim bersama beberapa anak lainnya yang bernama Franco. Victor adalah pembunuh termuda. Sergei mengajarinya semua hal kepada Victor, dari cara menembak, mengamati targetnya, meloloskan diri, dan belajar menyerang secara tiba-tiba. I became a born killer. That's what Sergei called me. To blend into my environment. Secrets around us. Listen. It sometimes makes. Dari kecil sampai besar, Victor menjalani karir dunia gelap bersama Sergei. Sudah tak terhitung lagi berapa jumlah nyawa yang sudah dibunuh oleh Victor. Sampai tiba suatu hari, Victor mendapatkan tugas bersama Franco. Franco ini tipe orang yang sangat parah, karena ia selalu saja membunuh orang yang memiliki utang kepada ayahnya. Meskipun orang tersebut bisa membayar utangnya, ia tetap saja membunuh orang itu. Tiba pada waktunya, Franco dan Victor kali ini disuruh untuk bertransaksi narkoba. Awalnya semuanya berjalan lancar, tapi karena Franco yang kacau itu dan selalu bertindak sesuka hatinya, ia berpikir untuk memiliki narkoba itu tanpa harus membayarnya.
dan secara gratis. Dan mendengar suara tembakan, bapaknya Franco pun keluar dari mobilnya dan marah-marah atas kejadian itu. Karena takut kekacauannya itu sampai ke bos besar, kemudian ia menyuruh Sergei untuk membunuh Victor yang bermaksud mengambing hitamkannya agar Franco tidak disalahkan. Namun di situ Sergei merasa bingung karena Victor anak didiknya sendiri dari kecil. Tapi jika Sergei membantah, nyawanya sendiri yang harus dikorbankan. Saat Victor memasuki kamar mandi, Sergei diam-diam memasuki rumahnya sambil membawa shotgun, dan ternyata Victor mengetahuinya dan membuat Sergei tidak bisa berkutik lagi. No choice, babe. All the balls that had to pay me. Still didn't say. He believed it, sir. I never. Setelah Victor sudah berhasil membunuh orang yang sangat berjasa dalam hidupnya, ia pun memutuskan berangkat ke London untuk mengasingkan dirinya. Sesampainya di London, ia pun berpikir bahwa ia harus mendapatkan pekerjaan di sini. Kemudian Victor berencana bergabung dengan salah satu mafia yang ada di London. Kemudian Victor mencari ketua gangster yang bernama Rafael untuk ditangkapnya dan diserahkan kepada pemimpin mafia yang bernama Tosca. Next one goes here. Where is he? He's in the safe house. Where? Okay, good. Usut punya usut, ternyata Victor hanya mencari perhatian Tosca karena dia bisa menangkap Rafael yang sangat licin, sedangkan anak buahnya tidak. Rafael ini sudah lama dicari oleh kelompok mafia ini, dan tangan kanannya Tosca yang bernama Kopas ini tidak suka sama Victor. Bahkan ia mencurigai sebagai polisi yang sedang menyamar. Tapi sayangnya Tosca lebih mempercayai Victor, meskipun dia datang dengan secara tiba-tiba. Dan film pun bersambung. Oke guys, jadi kesimpulan film di part 1 ini adalah seorang bocah kecil yang bernama Victor mampu terjun ke dunia gelap dan berkarir di bidang menagih utang dan bunuh-membunuh demi membayar hutang orang tuanya. Namun ia terjebak dalam suatu masalah sehingga ia diburu oleh kelompok mafianya sendiri. Tak kehabisan akal, Victor lalu meloloskan diri ke London dan mencari perlindungan lain dengan cara bergabung dengan kelompok mafia lainnya. Bagaimanakah cerita selanjutnya? Karena Victor akan membalaskan dendam kepada mafia yang sudah mengkambing hitamkannya. Ditonton ya part 2-nya. Terima kasih.